Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita dalam renungan harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau. Saya Akseviani Itumun STH akan membawakan kita dalam renungan harian sesuai dengan Nas Almanak GKE yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Dengan judul perikop Yosia, Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur serta berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-harinya. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar dan melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami tiap harinya. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika suatu waktu kita membaca atau mendengar suatu peraturan, tentu kita dihadapkan pada suatu pilihan. Apakah kita memilih mematuhi peraturan tersebut atau kita mengabaikan dan melanggar peraturan tersebut? Tentu setiap pilihan pasti memiliki konsekuensinya masing-masing. Ketika kita menaati peraturan tersebut, pasti akan mendatangkan ketertiban dan kedamaian. Dan ketika kita memilih untuk mengabaikan peraturan, pasti akan mengakibatkan suatu yang namanya kekacauan. Tentu pilihan seperti ini dihadapi oleh Raja Yosia di dalam kepemimpinannya menjadi seorang raja. Raja Yosia yang pada saat itu diangkat menjadi seorang raja pada umur 8 tahun, diperhadapkan dengan segala kejahatan dan perbuatan yang menyimpang daripada Allah. Hal itu diakibatkan oleh kepemimpinan ayahnya Amon, raja yang terdahulu. Namun, Raja Yosia tidak mengikuti jejak ayahnya dalam kepemimpinannya menjadi seorang raja. Ia hidup dalam imannya kepada Allah, dan Raja Yosia menjalani kehidupannya dengan benar, dengan kembali membangun bait Allah, dan pada saat itu ia menemukan gulungan kitab Taurat Tuhan. Temuan itu semakin menguatkan keyakinan Raja Yosia pada saat Taurat Tuhan dibacakan kepadanya, dan Raja Yosia langsung mencari Tuhan dalam pertobatannya, serta pengakuannya, pertobatannya atas kejahatan bangsa Yehuda yang membuat bangsa Yehuda itu luput dari malapetaka yang akan dijatuhkan oleh Allah. Tentu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepatuhan Raja Yosia terhadap perintah Taurat Allah yang membawa keselamatan bagi dirinya dan bangsa Yehuda, membawa pengajaran kepada kita tentang seberapa jauh ketaatan kita kepada perintah Allah melalui firman-Nya, baik melalui yang kita baca ataupun yang kita dengarkan. Tentu ada berbagai watak bagi tiap orang. Ada yang hanya membaca dan tidak melakukannya, lalu bertindak dengan sesuatu yang jauh daripada kehendak Allah. Lalu ada yang membaca, mendengar, dan melakukan perintah Allah, maka juga dalam tindakannya mencerminkan kasih Allah itu sendiri. Inilah pilihan kita. Apakah kita mau hidup untuk menuruti dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh kasih, sukacita, dan keselamatan yang daripada Allah, atau kita malah memilih untuk tidak taat dan mengabaikan perintah Allah dalam hidup kita yang berakhir kepada kebinasaan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.
Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa seringkali kami telah berbuat dosa, baik dalam perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang salah di mata-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami dapat selalu dengan taat dan setia untuk selalu mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu atas hidup kami, sehingga kami dapat merasakan kasih dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami secara khusus berdoa bagi jemaat-Mu di pos PI Transjabiran. Kami berdoa bagi para pelayan yang melayani di tempat-Mu ini. Kiranya ya Tuhan, berilah mereka kesehatan dan kekuatan di setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Berkatilah mereka Tuhan, bila mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, agar apapun hasil yang diperoleh boleh menjadi saluran berkat untuk membangun jemaat-Mu. Sertailah juga pendidikan anak-anak muda dan remaja yang sedang menempuh pendidikan mereka. Biarlah dalam pendidikan yang mereka tempuh dapat membuka jalan bagi mereka untuk selalu meraih cita-cita dan harapan yang mereka inginkan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang berada di bawah resort GKI Pulang Pisau. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh kehidupan mereka, dan kami akan selalu menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. We love